tentang Birama 2020 yang dimana teman-teman harus mendengarkan secara baik-baik, detail, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kalian tanya nanti di Technical Meeting Birama 2020 dengan tema Berkarya untuk Bangkit. Aki, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, aku sendiri Lutfi Faras Isudin, biasa dipanggil teman-teman di UKM Seni Budaya itu Iki. Aku di sini sebagai Bendara Umum UKM Seni Budaya Universitas Mataram tahun 2020 yang akan memandu acara Technical Meeting sampai akhir acara nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu pengenalan singkat tentang UKM Seni Budaya Universitas Mataram. Nah, mungkin teman-teman sendiri mungkin belum tahu apa sih itu UKM Seni Budaya Universitas Mataram, mungkin hanya sekedar sekilas saja mengetahui UKM Seni Budaya Universitas Mataram atau bisa dibilang UKM Senbud. Ya. Oke, aku akan menjelaskan sedikit saja. Yang korang bukan cinta sederhana sahabat bongkar. Oke, bahwa UKM Seni bahwa unit kegiatan mahasiswa atau bisa dibilang UKM Seni Budaya Universitas Mataram yaitu berdiri pada tanggal 12 Januari tahun 2002 yang dimana nama pertamanya itu adalah UKM Paduan Suara. Nah, terus selang berapa tahun di tahun 2015 yaitu pada tanggal 28 Desember perubahan nama yaitu menjadi UKMU Seni Budaya UKMU Seni dan Budaya Universitas Mataram. Jadi itu lumayan banget jarak antara 2002 ke 2015 perubahan dari UKM yang Paduan Suara terus menjadi UKMU Seni dan Budaya. Dan adapun juga bidang-bidang di UKM Seni Budaya Universitas ini yaitu yang pertama ada empat bidang, yaitu yang pertama ada seni suara, terus ada seni terapan sama seni gerak dan ditambah sama ada RT. Yang dimana seni suara ini terdiri dari paduan suara, ada notasi, ada perkusi, ada alat musik, ada band dan ada MC. Sedangkan di seni gerak yaitu ada modern dance dan traditional dance. Dan di terapan yaitu ada make up, desain grafis, dan video editing. Nah, buat teman-teman banyak sekali kan kegiatan-kegiatan atau minat bakat yang ada di UKM Seni Budaya Universitas Mataram. Jadi buat teman-teman yang punya hobi atau yang pengen belajar bisa banget langsung ikuti semuanya. Kalau bisa semuanya ikuti aja, tapi kembali lagi aja teman-teman sukanya yang mana. Oke? Dan berikutnya ada pun juga prestasi UKM Seni Budaya Universitas Mataram itu baik tingkat lokal maupun nasional. Salah satunya aja yang gue bisa sebutin yang udah nggak asing lagi di tingkat kita itu Gita Bahana Nusantara, yang dimana UKM Seni Budaya Universitas Mataram tiap tahunnya pasti ada yang menjadi salah satu bagian padu suara di Istana Negara. Itu yang kemarin tahun 2019 ada satu orang cowok dan 2020 pun juga ada juga satu orang juga gitu. Dan ada pun juga kegiatan-kegiatan seperti paduan suaranya mengisi acara nasional, yaitu kemarin datangnya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, terus ada menyanyi di acara MTQ tingkat nasional tahun 2019, dan ada pun juga mengisi baik dari tari modern, tari tradisional, perkusi, terus band, itu udah banyak banget mengisi event-event khususnya di daerah Lombok, dan tidak ada kemungkinan untuk berprestasi mengikuti lomba itu udah banyak banget yang diraih oleh UKM Seni Budaya Universitas Mataram. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya untuk bergabung bersama kami karena di sini bukan tempat mengadu skill, tapi di sini kita tempat-tempat belajar bersama untuk gimana sih menjadi seorang seni yang profesional. Oke, langsung aja kita masuk berikutnya untuk mempersingkat waktu. Aku mau kenalin nih teman-teman ya di acara intinya yang dimana itu teknis Birama 2020. Akan tetapi sebelum itu aku akan sedikit bacain aturan yang dimana teman-teman harus simak, harus ikuti baik-baik. Yang pertama, siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Kalau misalnya nggak ada alat tulis bisa dipakai note handphone kalian juga nggak apa-apa. Terus yang kedua, saat pembekalan materi
kamera harus tetap on. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa pencet tombol raise hand yang ada di chat. Oke teman-teman, raise hand ya teman-teman ya, biar kami bisa tahu juga. Jadi kalau misalnya teman-teman angkat tangan dari kamera itu nggak bisa kami lihat satu-satu gitu. Jadi pakai raise hand aja karena itu otomatis bisa terlihat di kami. Oke. Dan yang keempat, teman-teman harus tetap kondusif, tetap mengikuti acara TM ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan sama sekali ya. Dan di sini luar biasa sekali ya teman-teman, ada yang baru bangun kelihatannya, terus ada yang udah rapi, cantik, cakep, terus ada yang lagi di jalan, terus ada lagi yang apa nih? Yang lagi berduaan nggak ada nih ya? Ini pada sendiri semua nih ya, teman-teman semua. Oke, udah on cam semua, gue cek dulu sebelum gue masuk ke teknis acaranya. Oke, bisa di on cam buat teman-teman yang belum on cam. On cam ya teman-teman ya. Yang baru join, selamat datang aku ucapin. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap aku minta tanda jempolnya nih. Kalau sudah siap ikuti tentang materi teknis dari Birama 2020, aku minta kalian ajungi jempol. Oke. Oke, siap ya. Oke, langsung aja kita panggilkan dia. Dua pemateri kita yang tampan dan manis, cakep. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak siapa nih pemateri teknisnya nih? Oh, nggak ada. Oke. Kita langsung aja kita panggilkan Saudara Dharma dan Saudara Atul. Tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samdidan Dharma Raharja, selaku Ketua Bidang Seni dan Suara, dan di sebelah saya ada M. Zahriatul Magnon, selaku Ketua Umum UKM Seni dan Budaya Universitas Mataram periode 2020. Di sini kita bakal ngejelasin apa aja sih kegiatan kita yang akan kita lakukan ke depannya selama Birama. Ya, jadi Tunggu share screen ya. ya. Jadi tadi peraturan-peraturan untuk technical meeting sudah disampaikan oleh MC sebelumnya, yaitu Rifki. Sekarang saya akan bacain aturan-aturan selama kita mengadakan Birama. Bang. Oh, ini kafenya. Oh, di atas bisa ya? Ya, yang pertama tentunya harus berpakaian sopan. Selama melakukan kegiatan Birama, kamera peserta wajib on cam. Dilarang merokok selama kegiatan. Untuk bertanya sama seperti yang disampaikan tadi harus menggunakan fitur raise hand. Lokasi Zoom diharapkan berada di tempat yang tenang dan kondusif. Terus selalu menjaga ucapan ketika melakukan tanggapan atau bertanya. Dikejar Nika deh. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap selalu harus sopan, fokus di setiap kegiatan, dan mematuhi aturan yang ada.
Ya, jadi apa aja sih kegiatan kita di rangkaian Birama 2020 ini akan kita jelaskan di Technical Meeting kali ini. Jadi rangkaian pertama dari kegiatan Birama ini adalah kegiatan hari ini, yaitu Technical Meeting. Di sini kita bakal ngejelasin rangkaian-rangkaian dari awal sampai akhir teman-teman resmi menjadi anggota seni dan budaya. Yang kedua itu adalah Birama Digital Content. Karena tahun sebelumnya kita melakukan kegiatan secara offline, tetapi tahun ini semua kegiatan yang ada untuk kegiatan Birama ini kita rangkaiannya secara online. Gimana BDC Birama Digital Content ini bakal saya jelaskan selanjutnya. Dan yang ketiga itu ada webinar Minbak, di mana di webinar Minbak ini teman-teman bakal diberikan materi tentang lebih dalam lagi tentang keorganisasian, tentang minat bakat apa saja yang ada di UKM Seni dan Budaya secara detail oleh pemateri yang kita sediakan dari UKMU Seni dan Budaya Universitas Mataram. Dan juga bakal ada penyajian penampilan dari teman-teman UKMU Seni dan Budaya buat calon anggota baru UKMU Seni dan Budaya 2020. Yang terakhir adalah pengukuhan, di mana pengukuhan juga akan dilakukan secara online. Di sana kita akan melakukan evaluasi kegiatan kita dari TM hingga webinar dan Birama Digital Content, dan teman-teman akan dilantik dan diresmikan menjadi anggota UKMU Seni dan Budaya tahun 2020. Untuk tanggal webinar Minbaknya itu tanggal 14 November 2020. Lokasinya kita berada di Arena Budaya dan melalui Zoom teman-teman melakukannya di rumah masing-masing. Dan untuk pakaiannya kita menggunakan baju merah, yaitu lengan panjang maupun lengan pendek, menyesuaikan bagi yang wanita jika berhijab gunakan hijabnya, dan celana atau rok panjang. Dan untuk pengukuhannya kita akan melaksanakannya hari Minggu tanggal 15 November 2020, lokasi sama dengan kegiatan sebelumnya. Untuk pakaian juga sama seperti kegiatan sebelumnya, itu menggunakan kaos merah lengan panjang dan celana atau rok hitam. Jadi di sini poin pentingnya dari teman-teman untuk bisa menjadi anggota UKMU Seni dan Budaya adalah Birama Digital Content. Yang dimana Birama Digital Content itu adalah Birama Digital Content itu adalah kegiatan teman-teman. Kita akan memberikan teman-teman semua kelompok. Jadi teman-teman semua itu bakal membuat akun Instagram yang dikelola oleh kelompok tersebut. Karena situasi pandemi, makanya kita menerapkan kegiatan digital agar kreativitas dan bakat-bakat yang teman-teman punya bisa tersalurkan semua tanpa harus bertemu dan berkumpul. Dan jika nanti di kelompok teman-teman bakal ada sekiranya yang satu daerah atau berdekatan, bisa teman-teman bertemu dengan mematuhi protokol kesehatan untuk membuat konten apa saja dan diupload di Instagram kelompok teman-teman. Jadi saya bacakan dulu ketentuan-ketentuan Birama Digital Content ini ya. Yang pertama, kelompok wajib mengupload template yang disediakan panitia. Template ini berisi tulisan Birama yang teman-teman akan crop menjadi 3 bagian dan harus diposting di awal Instagram kelompok teman-teman semua. Untuk nama Instagram ini sesuai dengan kesepakatan teman-teman semua di kelompok. Yang penting harus ada unsur seni dan budaya. Misalnya kalau teman-teman mau buat kelompok gandrung atau gendang belik bisa, atau kata-kata akronim. Misalnya seperti senada, satukan hati, satukan suara, apalah. Itu bebas dari teman-teman semua. Yang penting kreativitas mungkin dan mengandung unsur seni. Yang selanjutnya ketentuan Instagram itu wajib membuat bio Instagram dengan format. Mungkin teman-teman bisa catat ya atau screenshot agar tidak lupa. Nama kelompok, terus kemudian di bawahnya itu Birama 2020, dan kemudian yang terakhir itu UKMU Seni dan Budaya. Yang keempat di Instagram teman-teman harus wajib memfollow Instagram @senbud_undram. Terus yang selanjutnya
membuat konten digital dengan konsep kreatif mungkin yang berkaitan dengan seni dan budaya atau sejenisnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena ini digital, walaupun teman-teman semua tidak bisa berkumpul, tetapi kreativitas atau karya teman-teman bisa teman-teman upload di Instagram yang sudah disediakan. Saya beri contoh, misalnya ada yang punya bakat make up, bisa membuat tutorial make up dan diupload di Instagram. Itu kan tidak perlu ketemu, atau mungkin yang satu daerah bisa ketemu tutorialnya, temennya menjadi objeknya. Nah, itu nanti divideokan atau dibuat apa, lalu di-up di konten teman-teman. Atau yang memiliki bakat desain grafis, membuat desain atau logo, bisa di-up di Instagram. Yang bakatnya menyanyi atau main alat musik, bisa membuat virtual konser atau virtual band dengan menyanyi dari tempat masing-masing digabungkan, ataupun mau sendiri terus diupload di Instagram menjadi konten, itu sangat-sangat bisa. Di sini kita memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk kemudahan dan kebebasan berkreativitas semaksimal mungkin. Jadi kami dari pengurus UKM Seni dan Budaya berharap teman-teman yang bakal menjadi anggota UKM Seni dan Budaya bisa menyalurkan bakatnya walaupun di kondisi tengah pandemi seperti ini, tetapi bisa tetap memaksimalkan bakatnya sesuai tema kita, berkarya untuk bangkit. Ya, kita berkarya walaupun di keadaan seperti ini tetap berkarya, tidak ada halangan ya. Yang terakhir, konten yang diupload tidak mengandung unsur sara, ya tidak boleh ya, karena itu sangat berbahaya. Jadi ya itu mungkin untuk Birama digital kontennya, ketentuan-ketentuannya, dan apa yang teman-teman harus lakukan di akun teman-teman semua. Nah, untuk kriteria penilaian, jadi kita membuat kriteria penilaian dan bakal kita berikan reward agar teman-teman semua ini semangat membuat konten dan mengikuti aktivitas ini. Jadi yang pertama itu adalah akumulasi jumlah like, yang kedua keaktifan mengupload konten, yang ketiga isi konten. Jadi akumulasi jumlah like. Nah, yang tiga ini adalah kriteria penilaian kita. Dan juga ya, mohon maaf, untuk konten yang diupload itu sebebas teman-teman mau upload 10 konten, 20 konten, 1 konten pun tidak masalah, tetapi bakal berpengaruh pada kriteria penilaian kita. Jadi teman-teman mengatur strategi dari kelompok masing-masing bagaimana biar bisa menarik perhatian dan menyalurkan bakat dan kreativitas teman-teman masing-masing. Ya, mungkin untuk kegiatan Birama kita itu mungkin terlihat simpel, tapi kita berharap teman-teman bisa mengikuti kegiatan dari acara hari ini sampai hari terakhir pengukuhan teman-teman itu mengikuti kegiatan secara serius dan sungguh-sungguh. Karena kita di sini ingin mendapatkan anggota-anggota baru yang bisa berkontribusi untuk UKM Seni Budaya dan bisa belajar. Dan di sini tujuan kita membuatkan teman-teman kelompok sebelum resmi menjadi anggota agar bisa mengenal satu sama lain dan bisa saling belajar bakat-bakat apa saja yang teman kalian punya atau kalian punya, bisa saling berbagi dan kalian bisa salurkan. Ya, seperti itu untuk kegiatan Birama kita semua dalam rangkaian online karena kita masih masa pandemi. Mungkin teman-teman yang masih ada di luar kota agar kita berikan kesempatan mengikuti dengan lancar tanpa ada hambatan, tanpa harus datang ke Mataram. Nah, begitu. Terima kasih untuk penjelasan kegiatan Birama digital konten dan webinar Minbak dan pengukuhannya. Selanjutnya ada penjelasan dari Atul selaku Ketua UKMU Seni dan Budaya Universitas Mataram. Mungkin sebelum penjelasan dari saya, mungkin mumpung lagi bahas mengenai rangkaian Birama terkait dengan Birama digital content, mungkin sekarang saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk tanya jawab. Kami di sini akan memberikan 30 menit untuk melakukan tanya jawab. Silakan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga langsung chat di kolom komentar ya. Apa saja kira-kira teman-teman kurang jelas atau kurang mengerti mengenai rangkaian kegiatan ini bisa ditanyakan sekarang. Ya.
Ya, ini ada langsung jawab. Ada pertanyaan yang pertama untuk kelompok ya. Jadi untuk kelompok itu kita akan dari kita pengurus atau panitia dari UKM Muslim dan Budaya yang akan membuatkan kelompok. Nanti kita akan beritahu siapa saja kelompok dari teman-teman semua. Baik. Tambahan juga ya. Ini untuk pembagian kelompoknya sudah kami buat. Jadi teman-teman tetap stay aja di grup Telegram. Di sana semua bakal kita upload semua hasil dari kelompok, pembagian kelompok, terus hasil dari technical meeting semuanya bakal kita upload. Jadi teman-teman tetap stay aja di grup Telegram. Ada pertanyaan selanjutnya dari William Amri. Itu Kak, untuk pembagian kelompok sesuai minat bakat atau dicampur? Kebetulan minat bakat yang ada di UKM Seni dan Budaya ini bermacam-macam. Jadi kita akan membaginya dengan seimbang jadi ya. Jadi misalkan satu kelompok itu masing-masing dari minat bakat kami usahakan akan ada semua. Jadi teman-teman nggak usah takut dan nggak perlu khawatir lagi. Jadi pengurus dan panitia bakal urus semua terkait dengan pembagian kelompok. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dan nanti kita beri kesempatan untuk open mic untuk bertanya secara langsung ya. Soalnya kalau dari chat kan tenggelam takutnya. Ya. Kita jawab dulu yang udah kita baca ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, untuk pembuatan kontennya per individu ya Kak. Nah, terkait dengan pembuatan kontennya itu bebas dari teman-teman. Jika teman-teman dapat teman kelompok yang satu daerah, satu lokasi, dan satu domisili, teman-teman bisa langsung buat bersamaan dengan temannya. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan agar tidak terjadi apa-apa ke depannya. Dan juga untuk pembuatan konten itu bisa teman-teman lakukan secara virtual juga. Mungkin teman-teman ada mungkin di NTB ini ada bermacam-macam, ada dari Lombok, ada dari Sumbawa, ada yang dari Bima juga. Nah, terkait dengan pembuatan konten virtual, mungkin contohnya nih, dari Bima ada yang bisa main gitar, sedangkan di Dompu ada yang bisa nyanyi. Nah, teman-teman bisa satuin tuh dua bakat ini dijadiin satu video virtual. Ada lagi? Untuk pertanyaan raise hand biar langsung open mic biar kita lebih jelas ya, soalnya kalau lewat chat tenggelam terlalu banyak. Oke, ada yang raise hand ya, kita simak ya. Silakan. Cek. Nah, untuk silakan yang ingin bertanya. Ayo silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Izin bertanya Kak. Oh ya. Ya, silakan. Ini kalau misalnya kita upload karya itu boleh nggak kita mengupload karya yang dulunya sudah pernah diupload di video sosial media? Terima kasih Kak. Oke, mungkin saya izin jawab ya. Mungkin sebaiknya kalau memang udah pernah buat konten sebelumnya itu kalau bisa jangan, pokoknya yang belum diupload di sosmed. Jadi itu pure dari kalian yang niatnya buat Birama 2020. Itu kita maksudnya usahakan buat konten yang memang niatnya untuk melakukan digital konten yang untuk Birama 2020. Mungkin pertanyaan saya tambah sedikit. Mungkin dari beberapa kelompok kan mungkin tidak ketemu dan bakatnya beda-beda. Dikhawatirkan mungkin ada temannya yang tidak ikut berkontribusi. Jadi kita harap Birama Digital Content ini teman-teman semua satu kelompok bisa berkontribusi melalui ide ataupun apapun itu, sebaiknya teman-teman terlibat agar satu kelompok itu benar-benar aktif dan saling kenal dan bisa saling tahu bakat apa dan bisa nanti saling berbagi bakat dan saling berbagi pengalaman gitu loh. Kita harap semua bisa terlibat gitu, entah itu melalui ide ataupun bakat apapun. Misalnya contohnya ada yang punya bakat editing, ada yang punya bakat menyanyi dan bermain alat musik. Nanti teman-teman yang bernyanyi dan bermain alat musik mungkin merekam,
dan bisa meminta bantuan teman-teman yang bisa editing untuk mengedit videonya. Seperti itu. Jadi kalian harus kerjasama. Jangan emang sih ini bisa konten pribadi, tapi harus kalian konsepkan, kalian pikirkan apa yang bakal kalian buat ke depannya. Karena kan kita juga akan melihat ke kreativitas dari isi konten kalian itu bagaimana. Apakah kalian ini hanya mengupload atau benar-benar kalian konsepkan. Kami harap kalian teman-teman semua di kelompoknya itu mengkonsepkan agar apa yang disajikan itu benar-benar maksimal. Seperti itu teman-teman semua. Oke, tambahan mungkin ini saya akan menjawab pertanyaan dari chat juga. Ini cukup penting sih ya. Jadi di sini ada yang nanya dari Miratun Hasanah. Itu Kak, bagaimana jika nanti semisal saat kami memilih bidang kami, namun ada kendala misal dalam belum bisa atau bagaimana? Misal belum bisa mengambil bidang yang lain kita. Oh ya, bisa mengambil bidang yang lain dari selain dari minat bakat yang ada di Sunbird, bisa sekali. Jadi tadi ketentuannya dari Birama Digital Content-nya itu berbau seni dan budaya, yang berhubungan dengan seni dan budaya. Mungkin teman-teman juga yang semisal nih satu lokasi, mungkin teman-teman bisa membuat video atau konten mungkin untuk perkenalan budaya yang ada di daerahnya masing-masing, itu bisa banget. Mungkin ada alat musik daerahnya atau pakaian adat dan lain-lain, itu bisa sekali buat dijadiin konten. Selain dari minat bakat yang sudah disebutkan oleh teman-teman panitia tadi, itu di luar juga bisa. Seperti mungkin teman-teman minat ada bisa buat puisi atau cerpen, itu bisa diupload juga di dalam Birama Digital Content. Yang penting berbau dengan seni dan budaya. Dan juga pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan akumulasi dari Aura Salsabila. Wah, Aura Salsabila ini ada yang nanya, untuk penilaiannya kan dilihat dari like, Kak. Itu like-nya dihitung per konten atau dari hitungan semua like konten yang ada di upload. Nah, untuk akumulasi like-nya itu kita hitung keseluruhan isi konten teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ada 9 postingan, nah keseluruhan postingan itu bakal kita akumulasikan like-nya dan akan menjadi penilaiannya. Izin bertanya Kak terkait akumulasi like-nya. Oh iya. Ini kan bisa kita dapatkan like secara gratis di internet Kak. Itu bisa dikategorikan sebagai kecurangan. Gimana caranya panitia di sini khususnya pengurus mengatasi hal tersebut? Sekian Kak. Terkait dengan beli like dari jasa yang open jasa di Instagram dan lain, itu bisa kita lihat ya, bisa kita deteksi juga. Jadi bisa kita lihat dari misalnya nih teman-teman baru upload postingan tersebut dan kita tiba-tiba like-nya sudah 1000-an atau 2000-an, itu menjadi satu kecurigaan untuk akumulasi like-nya. Dan juga terkait dengan isi dari likersnya itu di dalam juga bisa kita lihat. Kebanyakan yang beli like dan beli followers dan lain-lain itu akunnya itu kebanyakan akun luar. Jadi bisa kita lihat, bisa kita pantau juga terkait dengan kecurangan tersebut. Jadi di kegiatan sebelumnya, di penerimaan tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi kasus seperti itu, dan itu bisa kita ketahui dan tidak termasuk jadinya nilainya dia anulir seperti itu. Jadi kebetulan 3 tahun kemarin juga kita punya lomba video juga, dan penilaiannya juga kita pakai akumulasi like dan tayangan juga. Jadi itu bisa kelihatan yang mana yang curang, mana yang tidak. Terus juga tadi ada pertanyaan penting terkait ini ada seleksi atau tidak. Jadi selama teman-teman semua mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik dan dengan aktif, kalian bakal resmi diangkat menjadi anggota UKM Musik dan Budaya. Itu syaratnya ya harus aktif, tidak ada seleksi yang terlalu berlebihan tentang bakat kalian harus memiliki bakat, tidak ada, tapi keaktifan mengikuti kegiatan dan rangkaian acara di Birama 2020 ini. Oke, izin jawab lagi pertanyaan dari chat ya. Dari Rizkia Maulani, Kak, ini harus milih satu bidang atau lebih? Kak, per kelompoknya ada banyak anggota tuh, pasti per orangnya itu punya banyak bidang masing-masing. Betul sekali, itu tujuan kita buat kelompok. Jadi kita menyatukan teman-teman dari berbagai minat dan bakat itu untuk
mengembangkan minat bakat tersebut biar konten teman-teman dari Bidama Digital kontennya ini bisa bermacam-macam isi bidangnya. Jadi nggak hanya satu bidang tapi bermacam-macam. Itu nanti teman-teman diskusi lagi bersama teman-temannya, baiknya yang mana. Jadi saya tambahin sedikit ya. Mungkin saya lihat banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini harus milih satu minat bakat atau bagaimana? Jadi teman-teman nih kita meminta teman-teman mengisi data pilihan minat bakat sebagai data awal kita. Tetapi jika teman-teman ingin belajar di minat bakat manapun di UKM Musik dan Budaya itu bebas, tidak terikat. Misalnya sudah milih perkusi aja sampai akhir di keanggotaannya tidak boleh padus, bukan begitu. Jadi misalnya di awal teman-teman ngelis perkusi itu sebagai data awal kita saja, atau sebagaimana berapa banyak sih peminat dari minat bakat ini. Tetapi nanti setelah teman-teman bergabung di UKM Musik dan Budaya, teman-teman kita bakal ngadain minat bakat rutin. Teman-teman mau datang di minat bakat manapun itu bebas tanpa melihat pilihan teman-teman yang pertama. Jadi misalnya ada yang belum bisa main gitar, ada minat bakat gitar, teman-teman bisa datang untuk belajar karena tujuan kita di sini belajar. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari William Amri ya. Ini pertanyaan bagus ya. Kak, konten yang diupload harus diisi oleh anggota kelompok atau boleh kolaborasi dengan orang lain selain kelompok tersebut? Tentu saja tidak bisa. Jadi tujuan kita buat Instagram itu untuk internal kelompok teman-teman. Jadi yang buat konten di situ internal dari teman-teman dari kelompok tersebut. Jadi nggak boleh ada orang luar seperti orang yang dari teman-teman yang dari kelompok lain ataupun orang yang di luar yang bukan pendaftar juga tidak boleh ya. Jadi itu pure dari karya teman-teman di kelompok tersebut. Sama tambahan juga ya terkait dengan like-nya tadi, kami tidak mengizinkan teman-teman untuk mengupload postingan di mana caption tersebut menambahkan hashtag seperti like for like, follow for follow, LFL dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Jadi itu pure dari akumulasi like teman-teman, itu dari usaha teman-teman sendiri gimana teman-teman mempromosikan konten tersebut. Ada lagi, coba scroll. Ada pertanyaan lagi, mungkin bisa raise hand untuk pertanyaan-pertanyaan? Ya, bisa raise hand. Kalau emang nggak, bisa langsung aja di komentar. Insya Allah kita akan merespon semua kok. Kak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Jadi dalam konten itu kita bikinnya sesuai dengan minat bakat yang kita pilih itu atau bisa keluar juga kan, misalnya kita pilih ini ada 3 minat bakat yang kita pilih, lalu nanti di dalam konten yang kita bikin itu apakah harus termuat 3 minat bakat ini atau boleh pilih salah satu aja atau gimana? Oke, siap. Pertanyaan bagus ya, terima kasih. Siapa namanya? Anggun Febrianti. Oke, Anggun Febrianti, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, terkait dengan bidang yang sudah dipilih pada saat absen itu sebenarnya untuk pembagian kelompok teman-teman dari pengurus. Jadi itu nggak ada pengaruhnya untuk teman-teman membuat konten. Jadi terkait dengan konten itu seperti yang sudah kami bilang tadi, terkait dengan konten itu teman-teman bebas memilih, membuat dan juga mengkreasikan minat bakat yang terkait dengan seni dan budaya. Jadi teman-teman diperbolehkan dan dibebaskan untuk membuat konten. Yang penting berhubungan dengan seni dan budaya. Tidak harus berpatokan dengan teman-teman memilih paduan suara dan band. Tapi teman-teman pingin buat konten tentang videografi, tentang kebudayaan, itu sangat bisa. Jadi kreativitas teman-teman di sini kita minta untuk teman-teman semua keluarkan tanpa ada batasan gitu. Udah dimengerti? Mungkin sudah ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya IG. Oke, dari pertanyaan Nurul Hawalis. Untuk Instagramnya bisa dipakai Instagram lama yang nggak kepakai nggak Kak? Atau harus baru? Harus baru. Jadi di sini anggapannya teman-teman harus mulai dari nol ya. Jangan beranggapan teman-teman udah punya akun yang lama tapi nggak kepakai tiba-tiba. Terus teman-teman manfaatin akun lama itu buat dijadikan Instagram kelompoknya, soalnya ini harus benar-benar adil secara keseluruhan. Jadi teman-teman harus dimulai dari nol untuk pembuatan Instagram, pembuatan konten dan lain-lain itu harus dimulai dari nol. Jangan sampai teman-teman pakai akun, maksudnya manfaatin yang sudah ada terus dipergunakan kembali, itu jangan ya. Dan selanjutnya
kontennya itu harus di-up di IG kelompok atau bisa di-up ke IG salah satu anggota kelompoknya. Sama seperti tadi, harus membuat IG baru yang nama nickname Instagramnya itu nama kelompok kalian. Dan di situ nanti untuk teman-teman misalnya untuk promosinya mau di-upload di salah satu Instagram teman-teman boleh, tetapi like yang diakumulasi yang jadi penilaian adalah like yang ada di Instagram kelompok teman-teman semua, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Umi Saori. Nah, Umi Saori bertanya, berapa hari untuk penilaian like kontennya, Kak? Tadi sudah ditampilkan di slide. Jadi untuk Birama Digital kontennya ini durasi teman-teman untuk membuat konten dan keseluruhan itu adalah 14 hari dari hari Senin. Jadi 14 hari itu teman-teman harus berusaha berdiskusi dengan teman-teman, mendiskusinya itu juga harus secara matang untuk buat konsepnya biar lebih menarik Instagramnya itu. Jadi teman-teman durasi waktu untuk Birama Digital kontennya itu selama 14 hari atau 2 minggu. Udah. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang lain atau sudah jelas semua? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Dari Regina, Kak, izin bertanya, apakah akumulasi jumlah like menjadi pengukur diterima di Senbot semua anggota kelompoknya atau menjadi pertimbangan lagi dari personal organisasi Senbot? Mungkin saya yang jawab ya. Sebagai pengukur diterima atau tidak diterimanya teman-teman untuk masuk di Senbot ini sebenarnya bukan dari kontennya, tapi keaktifan teman-teman, loyalitas teman-teman dalam mengikuti rangkaian Birama itu sebagai pertimbangan kami apakah teman-teman diterima atau tidak diterimanya di UKM Seni dan Budaya. Jadi sudah dari kemarin sudah panitia peringatkan kepada teman-teman, berhubung ini juga rangkaian acaranya juga semuanya daring atau online. Jadi teman-teman dikasih kemudahan nih buat ikut di keseluruhan rangkaian acara yang ada di Birama 2020. Jadi diharapkan teman-teman tetap ikut aja rangkaian Birama sampai selesai, sampai ke pengukuhan. Jangan khawatir tidak diterima, asalkan dengan syarat mengikuti semua rangkaiannya. Oke, ada pertanyaan dari Dia Farida. Kak, jika tagnya masih berhubungan sama konten yang kita buat, contohnya we draw something, terus tagnya ada digital art, terus traditional art begitu, atau tagnya dan dibatasi, apakah tagnya dibatasi sama apa yang memang harus ditaruh tagnya? Jadi di sini terkait dengan hashtag dan lain-lain ini diusahakan tidak menggunakan hashtag, soalnya itu akan memancing orang-orang yang ada di hashtag tersebut untuk melakukan like. Nah, jadi di sini teman-teman untuk menempatkan akumulasi like itu diusahakan nih menggunakan promosi dari teman-teman sendiri, diusahakan ya. Jadi itu bisa mengundang keaktifan aja sih sebenarnya untuk akumulasi like-nya aja. Nanti ada beberapa hashtag yang bakal kita sediakan. Mungkin ada beberapa hashtag yang disediakan juga, mungkin di lingkup UKM Seni dan Budaya bisa kita digunakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada bertanya dari Muhammad Giren Maulana, untuk durasi videonya berapa, Kak? Jadi seperti yang saya jelaskan, kalian bebas meng-up konten berapa saja. Dan di Instagram ada fitur IGTV, bisa kalian manfaatkan, itu kan bisa sampai berapa menit, berapa jam, kalian bisa gunakan, tidak ada batasan durasi, tidak ada batasan berapa yang harus kalian upload. Jadi sebanyak-banyaknya pun kalian upload konten, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Tatia Septia. Kak, misalkan pas pengukuhan ada acara yang bertabrakan gimana? Tipe. Nah, terkait dengan pengukuhan itu sangat penting buat teman-teman. Jadi wajib hukumnya teman-teman buat hadir di pengukuhan tersebut. Karena itu sebagai penentu teman-teman diterima atau tidak diterimanya sebagai anggota UKM Seni dan Budaya. Jadi di dalam UKM Seni dan Budaya terdapat beberapa jenis anggota yang dikategorikan. Ya, jadi ada anggota aktif dan juga anggota pasif. Anggota pasif ini adalah anggota yang pendaftar tapi tidak mengikuti pengukuhan, mengikuti pengukuhan. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengikuti pengukuhan, ada batasannya di aktivitas
UKM Seni Budaya ini, seperti teman-teman yang tidak pasif, teman-teman yang pasif ada batasannya, seperti tidak bisa menjadi pengurus yang utama, terus dan juga tidak bisa menjadi panitia inti. Nah, itu salah satu punishment buat teman-teman yang tidak mengikuti pengukuhan. Nah, sedangkan teman-teman yang mengikuti pengukuhan sampai akhir itu semuanya sudah full service ya. Nah, jadi mohon maaf, jadi untuk bukan anggota pasif sih, jadi anggota biasa ya. Jadi sedikit saya memberikan contoh kasus di tahun ini ada yang mendaftar tahun lalu tetapi tidak mengikuti rangkaian acara dan konsekuensinya dia harus mengikuti kegiatan di tahun ini. Nah, seperti itulah jika teman-teman tidak mengikuti semua rangkaian acara yang kita adakan, teman-teman mengulang untuk mengikuti Birama di tahun berikutnya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Safira Suryani. Safira Suryani ini pertanyaannya adalah, Kak, untuk kontennya semua anggota kelompok harus aktif semua atau gimana? Soalnya kan ada juga yang misal minat bakatnya padus tapi suaranya nggak terlalu bagus. Itu kita harus buat juga atau bisa kita cuman beri pendapat kepada anggota kelompok? Oke, nah keterlibatan teman-teman dalam membuat konten ini sebenarnya bebas, tergantung minat bakat yang teman-teman bisa. Jadi misalkan satu kelompok ini ada 36, tapi teman-teman besoknya mau buat konten pertama ini adalah padus. Nah, padus kalau bisa yang sudah mengerti terkait dengan padus saja. Jadi jangan ajak teman-teman yang lain yang belum bisa dulu. Jadi mungkin teman-teman yang nggak bisa di padus ini ada minat bakat yang lain yang bisa mereka sajikan untuk buat konten. Ataupun yang seperti ditanyakan, apakah ide bisa, yang penting teman-teman itu memikirkan konsep itu sebagai bentuk kreativitas. Jika teman-teman memberikan konsep, saran kepada kelompok, itu sudah menandakan teman-teman terlibat. Yang penting nanti kan di akhir ada evaluasi, nanti mungkin kita bakal mengevaluasi bagaimana sih keaktifan teman-teman di kelompok. Jika ada yang keberatan, mungkin kita sebagai pertimbangan, bagi apa gitu kan. Jangan nanti kita sudah buat kelompok tapi satu ini tidak pernah muncul di grup. Nah, berarti itu kan sudah tidak aktif, menjadi penilaian kita, berarti dia tidak menjalankan rangkaian acara yang kita buat. Seperti itu teman-teman semua. Oke, selanjutnya dari Muhammad Maulana. Kak, jika ada seseorang teman atau orang lain menge-share video kita tanpa kita suruh ataupun disuruh untuk mempromosikan, gimana Kak? Apakah itu termasuk kecurangan? Sebenarnya ini bukan kecurangan sih sebenarnya. Jadi teman-teman dari kelompok, nah misalkan nih teman-teman di satu kelompok ini sudah mengupload satu konten di Instagram kelompoknya, otomatis teman-teman yang kelompoknya ini bakal nge-share juga di media sosial pribadinya kan. Jadi itu buat mengundang teman-teman yang lain buat nge-like. Jadi di situ kita diperbolehkan untuk mempromosikan dari IG temannya juga. Siapa tahu mereka cuman ngelihat dan itu buat mereka tertarik dan ikut juga nge-share juga, itu sebenarnya diperbolehkan. Intinya untuk terkait dengan akumulasi like dan lain-lain itu sebenarnya dari hashtagnya aja sih sebenarnya. Ada yang bertanya, saat komen di up perlu tag IG Senbud Undram, wajib men-tag IG Senbud Undram. Nah, tujuannya kenapa? Nah, jadi tujuannya ini biar kita bisa melihat nih, siapa tahu nanti dari akun official Senbud Undramnya bisa nge-repost nih konten teman-teman, tapi tetap kita pilah juga baik-baik mana yang cocok untuk kita upload atau tidak. Ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Diatul Mardian. Kak, untuk acara pengukuhan itu seperti apa? Bisa diberi gambarannya tidak? Kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat pengukuhan terus? Nah, untuk teman-teman terkait dengan pengukuhan, berhubungan kita juga ini semuanya melakukan rangkaian acaranya dilakukan dengan daring atau online. Jadi untuk gambaran pengukuhan dan lain-lainnya ini akan disusul. Yang jelas tanggal 15 November teman-teman harus tetap stay di depan kamera untuk melakukan pengukuhan. Yang jelas di rangkaian pengukuhan teman-teman bakal dievaluasi terlebih dahulu sebelum dikukuhkan. Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah buatkan kelompok, ternyata ada yang tidak aktif. Bagaimana kita bakal melantik dia menjadi anggota aktif, sedangkan dia sendiri tidak mengikuti rangkaian kegiatan Birama. Jadi intinya jangan khawatir teman-teman pengukuhannya bakal bagaimana. Yang penting sesuai tanggal akan kita share link Zoom.
teman-teman bergabung akan kita lakukan evaluasi di sana dan kita akan kukuhkan sebagai anggota UKM Seni dan Budaya Universitas Mataram. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Muhammad Alvan. Maaf Kak, mohon izin bertanya kalau edit videonya bisa nggak pakai aplikasi TikTok? Iya. Nah, terkait dengan aplikasi TikTok itu diperbolehkan juga sih sebenarnya. Jadi kebanyakan konten-konten yang di TikTok juga tuh hampir semua minat bakat yang ada di UKM Seni dan Budaya juga bakal ke cover semua di postingan TikTok. Biasanya itu namanya AOV ya. Pokoknya itu bisa teman-teman gunakan aplikasi editing bebas dah. Yang penting teman-teman ada konten buat diupload di Instagram. Jadi mungkin teman-teman ada aplikasi TikTok biasanya buat ngedance dan lain-lain, itu sangat diperbolehkan juga. Yang satu dari baik Wikeni Ayu Cantika. Kak, jadi video yang kita buat ini sejenis kolaborasi apa gimana? Nah, jadi seperti yang kita jelaskan, tidak melulu tentang video. Teman-teman bisa desain, upload desainnya di Instagram, silahkan. Membuat puisi atau apapun itu bisa. Video kolaborasi itu bisa. Jadi tidak terbatas, yang penting seni dan berkreativitas. Jangan berpatokan pada video, tetapi jika buat video, ya silahkan. Dan ini kita tidak membatasi konten yang teman-teman buat itu harus video, tidak dalam bentuk apapun. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nonong Veronica. Kak, untuk acara pengukuhannya bagaimana? Kegiatannya apa aja saat pengukuhan? Outdoor kah? Oke, jadi kebetulan tahun-tahun sebelumnya untuk acara pengukuhan dan lain-lain itu kita ada rangkaian acaranya outdoor namanya. Jadi outdoornya ini untuk di tahun ini tidak ada dan diganti dengan rangkaian pengukuhan saja. Kalau outdoor, kegiatannya yang pertama ada games, ada penampilan pentas seni, ya. Terus itu namanya dulu MCM, mini konser musikal. Itu kita ganti jadi Birama Digital Content yang sekarang ini. Jadi pada rangkaian acara outdoor tahun-tahun sebelumnya itu ada games, ada penampilan MCM, ada pemberian sambutan dari senior-senior yang datang pada saat itu dan juga sekaligus pengukuhan. Jadi karena tahun ini sudah tidak bisa, maka rangkaian acaranya cuma pengukuhan saja. Pertanyaan dari Diatul Mardian, boleh nggak isi kontennya itu sama seperti kalian yang ada di TikTok? Bisa. Balik kembali, sekreatif mungkin, sebebas mungkin, tidak ada batasan. Selama tidak mengandung unsur sara, diperbolehkan. Yang jelas intinya berbau seni dan budaya. Tidak menyinggung siapapun. Ya betul. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, durasi videonya berapa? Nah, untuk durasi videonya nih, apalagi kita buat akun Instagram, otomatis maksimal satu postingan 1 menit kan. Nah, apabila teman-teman membuat video lebih dari 1 menit, bisa digabungin jadi multiple posting jadinya. Jadi bisa 2 postingan sekaligus. Atau kan bisa di slide ya. Iya, IGTV juga ada fitur IGTV juga bisa dimanfaatkan tuh untuk teman-teman untuk upload konten. Jadi di sana bebas, durasinya bisa sampai sejam atau ya. Pertanyaan dari Muhammad Maulana, Kak, kalau kita bikin konten ngamen pakai gitar di suatu tempat kayak taman atau kafe boleh nggak? Kayak Triswata, silahkan. Tetapi kan ini kalian membuatnya itu kelompok, jadi diskusikan bagaimana kalian membentuk. Nanti jika teman-teman sepakat, teman-teman kelompok sepakat, silahkan, tidak ada yang melarang. Seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand untuk berbicara. Oke, Kak mau nanya bagaimana cara Kakak melihat anggota kelompok aktif di kelompoknya. Nah, jadi ada yang nanya nih, Kak mau nanya bagaimana cara Kakak melihat anggota kelompok aktif di kelompoknya. Jadi bisa sebenarnya dari kelompok aktif ini, jadi teman-teman selain buat Instagram kelompok, jadi teman-teman otomatis harus buat grup chatnya masing-masing di tiap kelompok. Nah, di dalam grup chatnya itu, kami dari pengurus atau panitia bakal masuk juga sebagai yang penanggung jawab dan bakal bertanggung jawab untuk keadaan teman-teman, gimana aktivitas teman-teman dan lain-lain. Jadi di situ bisa kita lihat yang mana yang aktif dan mana yang tidak. Ya.
Terus ada pertanyaan dari Jeniar Sari, Kak boleh nggak misal kontennya pakai gerakan silat tapi berunsur seni gitu? Silahkan. Yang penting konten itu kalian sepakati sama-sama Betul. kelompok yang berbau seni dan budaya, silahkan di up. Kalau bisa teratur kontennya, misalnya hari ini bakal upload apa, ya mungkin teman-teman yang ada pernah ngelihat di mana konten yang teratur dengan feed itu, silahkan teman-teman laksanakan, tidak ada larangan. Oke. Terus pertanyaan dari Umi Sauri, boleh enggak dalam video kontennya kita sendiri yang ada dalam videonya? Sangat boleh. Kalian maka seperti TikTok misalnya, teman-teman buat TikTok ngedance sendiri, itu kan termasuk konten kalian upload, tapi balik lagi harus kalian diskusikan dengan kelompok agar konten yang kalian buat itu menarik. Seperti itu ya. Oke, durasi untuk tanya jawab sisa 5 menit lagi ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Ya, kita sekarang kalau bertanya raise hand lah biar Ya, kita dengar biar suara kita teman-teman, interaksi langsung. biar ya. lebih dekat gitu. Waduh. Oke, ada yang nanya dari Desi Saputri. On mic-nya dong. Ya. Kak, kalau misalnya kita mau upload cerpen di Instagram, gimana caranya? Apakah di caption postingan atau pakai link? Nah, kalau usahakan cerpen atau puisi, jadi teman-teman bisa ketik buat mungkin bisa dari Instagram Story atau gimana, bisa teman-teman pakai template yang ada di Instagram Story untuk di-upload di Instagramnya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi yang untuk ngedesain, untuk masukin teks dan juga gambar juga boleh. Pertanyaan dari Muhammad Alfian, maaf Kak, Admi kita cuma bisa upload satu konten satu grup ya Kak? Enggak. Sebanyak mungkin. Jadi tidak ada batasan. Kalau kayak seperti kita bilang, yang ada 36 orang, ada yang bisa ini. Cuman kalau bisa teratur dengan konsep gitu loh. Jadi kalian tidak hanya satu video, 10 video, 20 video, 30 video, silahkan. Sebebas mungkin. Jadi teman-teman di sini mungkin di hari ini mau upload konten perkusi sama paduan suara, contohnya hari ini boleh sekali. Jadi besoknya bisa upload konten-konten yang lain. Jadi nggak ada batasan buat teman-teman untuk upload konten. Jadi kan teman-teman diberi waktu 14 hari atau 2 minggu. Misalnya hari Senin kalian teman-teman upload konten yang ini, hari selanjutnya upload konten yang ini, hari selanjutnya upload konten yang ini, silahkan. Apapun misalnya lalang 2 hari atau berjarak 2 hari atau bagaimana, itu terserah teman-teman semua. Yang penting nanti ada kriteria penilaian. Untuk penilaian ini bukan untuk menjadi anggota ya, tetapi kita bakal beri reward dari teman-teman dari kriteria penilaian seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Widya Apriani. Izin bertanya Kak, apakah setiap hari harus upload konten? Apa bisa cuma satu saja? Udah gitu. Nah, balik lagi ke penilaian. Jadi yang pertama itu ada akumulasi like, yang kedua ada isi konten, yang ketiga ada keaktifan teman-teman untuk mengupload konten. Nah, itu sebenarnya sudah ada gambaran gimana keaktifan teman-teman buat upload konten. Jadi semakin banyak teman-teman upload konten, semakin bagus juga teman-teman untuk mendapatkan penilaian yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi tidak harus tiap hari, jika 2 hari sekali boleh. 1 hari upload 5 konten boleh. Intinya selama 2 minggu teman-teman harus aktif. Itu akun kalian kita berikan 2 minggu waktu untuk mengupload konten-konten tersebut. Pertanyaan dari Reni Paramita, Kak gimana kalau buat kontennya ada yang nyanyi terus yang videonya itu beda, misalnya kayak lip sync, itu bisa nggak Kak kayak di konten itu sok-sok menghayati gimana? Gitu boleh apa enggak? Kita berharap itu karya orisinil dari teman-teman. Misalnya bernyanyi, ya suara teman-teman, biar bakat teman-teman tersalurkan. Misalnya bakatnya edit video, ya nanti minta teman-teman kalian temannya nyanyi, temannya bermain instrumen, kalian yang bantu edit, seperti itu. Oke, tambahan terkait dengan pertanyaan dari Reni Paramita, mungkin ini kayak termasuk konten kayak lip sync gitu, berarti dubbingnya, maksudnya dubbing itu sebenarnya di luar dari konteks sih sebenarnya. Jadi usahakan balik lagi ke isi dari konten teman-teman itu harus berbau seni dan budaya ya. Nah, pertanyaan nih dari Muhammad Sobirin di luar. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, cuman menyimpang dari materi Kak. Saya punya teman kebetulan dia punya minat banyak bakat videografi, fotografi, software editing sama musik.
kayak gitaris, bass, piano, drum. Cuman dia kemarin belum sempat mendaftar. Apakah masih bisa daftar, Kak? Nah, kebetulan kemarin sudah tutup. Jadi mohon maaf. Mungkin lain kali, mungkin lain kesempatan bisa ikut daftar lagi tahun depan, bisa ikut ya. Karena kita sampai semester 7 bisa mendaftar Ya. di UKM. Yang resen? Siapa? Oke, 1 menit lagi ya. Kak, mau nanya Kak, Oh iya, silakan. kalau kan misalkan kita itu jalan-jalan ke sebuah kafe gitu Kak, terus sedangkan teman kelompok kita itu tidak ada. Nah, kita itu mau nyumbang lagu kayak gitu, boleh nggak kita bikin konten terus orangnya yang mainin musik kayak gitu? Coba diulang lagi pertanyaannya, Dek. Misalkan kita lagi mau ke kafe nih sama teman-teman, tapi kan teman satu kelompok kita itu tidak ikut dia. Terus kita itu mau nyumbang lagu kayak gitu kan, tapi orang-orang yang di kafe itu yang main musik. Oh ya. Oh, jadi vokalis ya? Oh, berarti kamu yang jadi vokalis berarti. Iya. Oke, mungkin Ya itu, seperti itulah Kak. ya kalau dari kami sih diusahakan yang terlibat dalam Instagram teman-teman itu teman-teman kelompoknya, jangan sampai ada orang luar yang ikut terlibat. Jadi ini tantangan buat teman-teman, jangan manfaatkan yang sudah ada. Jadi coba mulai dari nol, diskusi dulu bersama teman-teman gimana baiknya konten teman-teman itu untuk diupload di Instagram masing-masing. Jadi wajib, nggak boleh untuk ada hubungannya dengan orang luar untuk membuat konten. Mungkin kalau kasusnya seperti itu bisa pengambilan suaranya masing-masing. Misalnya teman yang bisa main gitar diambil suaranya, terus yang bisa menyanyi ambil suara sendiri, nanti video editing digabung, itu bisa kalau seperti itu. Banyak kan contoh-contohnya yang di YouTube atau di mana buat konten seperti itu. Seperti juga kita ada konten paduan suara atau vokal group. Jadinya dari rumah masing-masing teman-teman tuh ngetek vokal sendiri-sendiri, baru disatukan, baru diupload seperti itu. Bisa dicek di Instagram senbut_undram, ada contohnya. Masih ada yang resen? Ya, ini pertanyaan dari Muhammad Hairil Anwar. Kak, kapan dibagikan merchandise Birama? Oh ya, coming soon ya. Ditunggu saja ya. Ya. Merchandise-nya sudah siap semua. Ya, mungkin karena waktu dan ada yang bakal dijelasin lagi satu oleh Kak Atulnya, sesi pertanyaannya kita tutup dan mungkin bisa lanjut nanti di grup Telegram, kurang lebihnya beberapa pertanyaan dan bisa kita jawab, dan ada bisa langsung kontak person juga di Senbut tanya jawab, juga bisa dimanfaatkan kontak tersebut untuk tanya jawab lagi. Personal chat ke kakak adminnya. Ya, kakak adminnya. Biar bisa cepat responnya. Oke, mungkin untuk agenda tanya jawabnya sudah kita cukupkan aja ya. Nah, selanjutnya ini coba teman-teman perhatiin. Jadi ini ada beberapa hal yang sangat penting buat teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman tetap fokus ya untuk anaknya nih, untuk simak apa yang akan saya sampaikan. Oke. Coba diangkat jempolnya biar tahu nih teman-teman memperhatikan atau tidak. Oke, siap. Oke, langsung saja ya. Oke, setelah rangkaian tanya jawab, ada satu agenda ini yang sangat penting untuk teman-teman, yaitu pengambilan jenis nada. Nah, pasti teman-teman sangat asing kan untuk pengambilan jenis nada ini. Jadi untuk pengambilan jenis nada ini wajib diikuti untuk seluruh anggota baru Birama 2020. Nah, jadi untuk pengambilan nadanya ini pengambilan jenis nada ini berfungsi untuk minat bakat paduan suara. Kenapa? Karena minat dan bakat paduan suara ini masanya sangat banyak, setiap ada kegiatan dan lain-lain, itu nggak hanya yang minat bakat paduan suara yang kita ambil, tapi keseluruhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan jenis suara masing-masing. Jadi jenis suara yang ada di paduan suara ini ada 4, yaitu
sopran, alto, tenor, dan juga bass. Sopran adalah jenis suara tinggi wanita, alto adalah jenis suara rendah wanita, tenor adalah jenis suara tinggi laki-laki, dan juga bass adalah jenis suara rendah laki-laki. Jadi di sini teman-teman bakal dibagikan kelompok pada saat ini juga dibagikan kelompok pengambilan nada. Nah, jadi terdapat 10 kelompok yang dimana satu kelompok itu ada 18 orang. Di mana satu kelompok ini terdapat satu pengurus dan juga satu penguji jenis nada. Nah, untuk rangkaian teknisnya akan saya jelaskan juga. Untuk rangkaian teknisnya yang pertama, teman-teman tetap stay di grup Telegram masing-masing ya, di grup Telegram, grup besar. Nanti dari panitia bakal mengirimkan info terkait dengan pengambilan nada. Nanti sistemnya, nanti dari tim panitia bakal invite teman-teman di grup WhatsApp dari kelompoknya masing-masing, yang dimana di dalam grup WhatsApp itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi terdapat 18 orang anggota, satu penguji dan satu pengurus yang bakal melakukan penguji jenis nada. Nah, jadi untuk teknisnya dilakukan video call. Jadi teman-teman harus tetap stay ya di HP masing-masing karena kita akan melakukan video call untuk pengambilan nada. Jadi nanti dari pengurus yang bakal invite untuk melakukan video call di grup tersebut. Jadi otomatis dari 18 itu akan dibagi menjadi 3 shift. Jadi satu shift ada 6 orang. Nah, jadi di dalam video call tersebut teman-teman bakal di analisis nih, nadanya masuk di bass, tenor, sopran, atau alto. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman nggak usah takut nih. Kak, suara saya jelek, ya, malu suaranya keluarin. Jadi teman-teman nggak usah takut, sebenarnya ini cuman sebagai data dari kami aja untuk mengetahui jenis suara teman-teman ini apa. Karena berhubung UKM Seni dan Budaya awalnya itu adalah UKM Paduan Suara, jadi keseluruhan hampir aktivitas selama setahun belakangan ini, bahkan setahun ke depan dan lain-lain itu, kegiatan dan lain-lain baik dari lingkup UNRAM, luar UNRAM dan lain-lain itu semuanya lebih banyak dari Paduan Suara. Jadi teman-teman, ini kesempatan teman-teman untuk berkegiatan juga. Siapa tahu berkesempatan untuk ikut kegiatan Paduan Suara yang mengundang presiden dan wakil presiden, itu salah satu kehormatan sekali untuk teman-teman untuk ikut di Paduan Suara. Oke, jangan khawatir, khawatir. Tidak mempengaruhi apapun, cuma sebagai data kita. Sebagai data aja. Untuk mendata saja. Jadi nggak usah takut untuk keluarin suaranya ya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau ditanyain terkait dengan pengambilan nada. Saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab di raise hand ya terkait dengan pengambilan nada. Udah. Silakan dari Diatul Mardian. Untuk pengambilan nadanya itu dites hari ini juga, Kak? Iya, hari ini. Di video call juga hari ini, Kak? Ya, hari ini. Jadi itu termasuk rangkaian dari technical meeting. Jadi technical meeting yang ini akan selesai apabila teman-teman sudah mengambil nada. Jadi nanti untuk jamnya dan teknisnya bakal lebih lanjut diinfokan di WA. Jadi teman-teman nanti setelah ini kan istirahat, sholat dan makan. Nanti kita akan bagi link grupnya di grup Telegram. Nanti info lebih lanjutnya dari teman pengurus yang ada di grup bakal menyampaikan teknisnya dan bagaimana untuk pengambilannya. Jadi nanti dari teman-teman panitia dan pengurus yang bakal invite teman-teman ke dalam grup tersebut. Jadi teman-teman nggak tinggal stay aja di HP, di depan HP dan di aplikasi WA. Nanti tinggal tunggu aja panggilan grup. Ya. Dan juga minta tolong WA-nya diupdate yang bagi yang belum update WA ya. Kebetulan pengujinya juga senior dari UKM Seni dan Budaya dan mereka juga sudah berpengalaman dalam paduan suara. Jadi teman-teman diharapkan tetap stay aja. Kak, pas video call itu boleh nggak kelihatan mukanya, cuma suaranya aja? Kalau bisa untuk mungkin nanti untuk teknisnya ya. Kita bakal jelasin di WA ya, jangan terlalu takut Ya. kita tidak Iya, Kak. Ya nggak usah terlalu takut teman-teman. Jadi jangan kaku. Ya jadi di sini
tujuan untuk kita mendapatkan jenis suara teman-teman ini sebagai pendataan kita aja. Siapa tahu ada kegiatan yang benar-benar urgent sekali, jadi kita bisa menghubungi yang kurang suaranya nih siapa aja gitu, bisa kita lihat, bisa kita kontak ke teman-teman. Jadi kita udah tahu, misalnya kegiatan ini kita membutuhkan suara alto, sopran. Oh, dari data yang kita punya atas nama ini suaranya ini, itu yang kita hubungi. Memudahkan itu. Betul sekali. Tidak ada menggugurkan dan menambah nilai apapun ya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan terima atau tidaknya teman-teman di Birama 2020. Ya. Satu pertanyaan lagi ada atau tidak? Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Silakan bagi yang kurang jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oh iya, silakan. Pertanyaannya untuk mengambil jenis itu apakah kita pakai nyanyi gitu atau nada kayak dasar do re mi fa gitu? Oke. Terkait dengan pengambilan nada nanti akan dilakukan oleh penguji. Jadi biasanya untuk pengambilan nada ya menggunakan tangga nada do re mi fa sol la si do dipakai. Jadi mungkin itu bakal diukur sesuai dengan semak ya range teman-teman, apakah bisa sampai tinggi atau bisa sampai rendah ya. Tidak menyanyi ya. Ini nggak menyanyi ya. Ini tidak menyanyi kayak nyanyi full lagu atau tidak, cuman mengetes tangga nada saja. Do re mi fa sol la si do, gitu aja. Ada lagi? Terakhir satu pertanyaan. Sebelum kita isoma dan teman-teman bakal kita invite ke dalam grup untuk kita jelaskan lebih lanjut. Saya, Kak. Oke, silakan. Pas pengambilan nada itu kita PC grup apa satu-satu gitu, Kak? Oke, jadi untuk pengambilan nada teman-teman tetap tinggal stay aja di grup, stay aja di depan HP dan juga aplikasi WA. Nanti dari teman-teman panitia yang ada di sini yang bakal invite teman-teman di grup tersebut. Nanti untuk video call-nya itu menggunakan sistem video call grup, tapi dikarenakan di aplikasi video call grup WhatsApp ada pembatasan cuman maksimal 8. Jadi kita membagi teman-teman itu menjadi 3 shift, yaitu shift pertama 6 orang, shift 2 6 orang, shift 3 juga 6 orang. Jadi totalnya 18 orang. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jangan terlalu takut, santai aja biar saling kenal satu sama lain, Betul biar sekali. lebih akrab. Karena di sini nanti setelah masuk kan bergabung bersama-sama, ngobrol sama-sama, nanti ikutin kegiatan sama-sama, misalnya melihat bakat band sama-sama, pades sama-sama, pergi sama-sama, MC sama-sama. Jadi jangan terlalu takut ya. Santai saja. Kita di sini tuh santai-santai. Tidak. Oke, mungkin semua pertanyaan sudah diwakilkan juga sama teman-teman ya. Jadi udah sampai saat ini sudah ngerti semua. Ya, untuk penutupannya mungkin kami berdua. Jadi dari kami berdua atas nama pengurus UKM Seni dan Budaya Universitas Mataram beserta panitia yang ikut andil dalam rangkaian acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian technical meeting dan juga tetap ikutin rangkaian dari Birama 2020 ke depannya seperti webinar minat dan bakat dan juga pengukuhan dan juga Birama digital content. Dan itu sangat wajib hukumnya buat teman-teman ikut aktif dalam Birama digital content-nya. Dan juga setelah penutupan technical meeting, teman-teman bisa istirahat, sholat dan makan dulu dan tetap stay ya di depan HP-nya karena nanti akan dari teman-teman panitia dan pengurus akan menginvite teman-teman di grup pengambilan nada dan langsung kita mulai pengambilan nadanya. Jadi teman-teman yang pengujinya juga ini nanti udah stay di grup masing-masing. Jadi ditunggu aja ya. Jadi terima kasih banyak dan kita mohon maaf tadi ada keterlambatan. Semoga di acara berikutnya tidak ada kendala seperti itu agar kita bisa tepat waktu mulainya. Dan terima kasih banyak. Mana suaranya? Sama-sama, Kak. Oke. Jadi terima kasih banyak. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya dan
Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tepuk tangan lu semua. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan virtual. Oke, mungkin sebelum Koras bang. ya sebelum kita mengakhiri siang hari ini, kita punya jargon nih buat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa di on semua mic-nya biar kita mulai jargonnya. Ya, bisa mulai. Oke, yang lain mungkin bisa. Halo Mas. Oke, teman-teman bisa dikondusifkan dulu ya suaranya masing-masing. Bisa dikondusifkan dulu. Jadi saya ketika Lapar Kak, lapar. UKMU Seni dan Budaya Universitas Mataram, teman-teman bisa langsung menjawab seniman zaman now, dan juga jangan lupa gaya Dep ya, kayak gini ya, seniman zaman now. Oke. Maaf. Oke, sama-sama ya. Ya, harap terima kasih model. Videonya dinyalakan. Ya, videonya dinyalakan juga. Mungkin Bentar dulu. screen recording juga buat diupload. Oke, teman-teman bisa siap-siap. Kita jargon online. Mic-nya di on ya, di on. Iya, siap. Iya, Kakak. Oke. Untuk jargonnya sudah mengerti. Ya Kakak ganteng. Aristis. Oke, siap. Oke, teman-teman harap kondusif. Teman-teman harap kondusif. Teman-teman harap kondusif. Ya, kita mulai ya. Kita mulai ya. Teman-teman kondusif. Oke, Kondusif tolong. hitungan 3, 2, Tolong 1 kondusif. baru kita mulai ya. 3, Teman-teman, tolong kondusif. 1. UKMU Seni dan Budaya Universitas Mataram. Seniman zaman now. Belum semua. Cewek pada Mau dengar, belum semua. Acara pengambilan nadanya, teman-teman bisa langsung live di meeting masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih Kak. Waalaikumsalam. Arisis. Genji. Nyanyi dong. Yang lain nyanyi dong. Semua aku cinta kamu. Ngakak. Mantap. Pokoknya aku cinta kalian. Mati sana. Asik. Pokoknya cinta kalian. Asik. Pak Boy lu ya. Pak Boy kelas kakak. Mana ini mukanya? Boy, Pak Boy. Ana nyanyiin nah. Bisa keluar nih. Siapa yang sebut nama saya itu? Boleh keluar ini? Ana nyanyiin nah. Udah keluar. Woi, kurang ajar ya, dengar kamu. Bahasa ya, belum. Mati. Kemana? Ini menurut ya ke kamera. Bukan kamu nih Rene. Kelihatan. Saya di rumah aja. Hidojar loko ya. Assalamualaikum. Tahu hidokan dengan ngau mana tahu. Lancar nih mbak Ohar. Cie Lisa cantik. Makanya sekarang nih kita kumpul dulu. Ada yang mau dibahas nih. Ayo kumpul. Mau kayak gini ya ini oke. Bisa cantik katanya M Rizky. Sikat boy. Jangan. Apa? Malam. Yo bro. Sama-sama satu. Halo. Udah semua nih. Kamu salah sama siapa ya? Aku dia pasti benar. Boleh lift nih. Udah?
Buat yang mau live boleh live kok, tapi buat yang mau PDKT atau mau kenal lebih lanjut boleh. Semoga hiring. Oke, mantap. Tarik, sis. Annyeong. Bye-bye. Nyanyi Salam kenal dong. semuanya. Goodbye and next. Mantap. Nyanyi dong. Nyanyi dong. See you guys. Mbak Nena Narwastu atau Mbak Lydia Sri Rahayu deh, nyanyi deh. Dadah. Coba telepon.